Jika tinggi tabung P sama dengan 2 kali tinggi tabung Q, sedangkan jari-jari tabung P adalah setengah dari jari-jari tabung Q, maka perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah yang mana nih? A 1/2, B 2/1, C 1/4, D 4/1, D E 1/1 ya. Oke, namanya perbandingan itu kan pasti cari yang beda gitu ya. Nggak mungkin cari yang sama. Oke. Rumus tabung, volume, rumus isi. Di sini kan ada kata isi. Isi itu kan sama aja dengan volume ya. Nah, volume itu kan sama dengan luas alas kali tinggi gitu kan. Nah, tabung luas alasnya lingkaran. Berarti rumus lingkaran, luas lingkarannya itu adalah VR kuadrat ya. Lalu kali T gitu. Nah, ini rumusnya. Di sini oke, kita ke konteks soal. Di sini tinggi tabung 2 kali dari tabung P Q dan jari-jarinya setengah. Berarti P sama dengan Q sama dengan, kita buat dulu yang panjang kayak gini atau nggak apa-apa, V L Q gitu kan, atau gini, V setengah RQ kali T 2 TQ ya, 2 TQ. Nah, dibagi dengan Q nya tetap ya, V RQ kali TQ gitu. Nah, ingat ya, namanya perbandingan itu kan mencari yang beda gitu ya. Berarti ini tinggal coret aja, sama-sama ada P coret, sama-sama ada R Q coret, sama-sama ada T Q coret gitu kan. Tinggal oh ya, ini kuadrat nih ya, tinggal tersisa seperti ini gitu. Tinggal tersisa setengahnya gitu kan. Setengahnya, setengah kuadrat itu kan 1/4 dikali 2 berapa? Setengah berbanding 1. Setiap bilangan yang dibagikan 1 itu akan menghasilkan bilangan dirinya sendiri. Berarti perbandingan tabung dan P dan Q itu adalah 1/2 ya. Sehingga pilihannya adalah yang A. Oke, yang A. Sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sendal. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang dan jumlah sepatu 4 kali lipat dari jumlah sendal, berapa pasang sepatu yang akan kita buat? A 1000, B 960, C 720, dan D 480, dan E 360. Oke. Kita misalkan sepatu itu A, kemudian sendal itu B ya. A tambah B totalnya adalah 1.200 pasang. Nah, di sini tadi kan A itu sepatu, B sendal. Jumlah sepatu itu 4 kali lipat dari jumlah sendal. Berarti A itu sama dengan 4B ya. Nah, lalu tinggal substitusikan aja ini B A ini jadi 4B ya. Nah, berarti jadi A atau 4B ditambah B sama dengan 1.200. 4B tambah B kan 5B ya. 5B sama dengan 1.200. Sehingga B sama dengan, 12 bagi 5 itu kan 2 ya. Sisa 2 gitu kan. Sisa 2. Turun 0. 20 bagi 5, 4. Turunkan 0. Jadi B-nya itu 240. Yang ditanyakan berapa pasang sepatu yang sandal buat? Ya udah, tinggal ini aja, kurangi 1.200 dikurangi dengan 240. Berapa? 1.200 dikurangi 240. Atau supaya nggak minjem, gini aja, dikurangi 1 ini. 1.000
199 dikurangi 239. 0, 9 kurangi 3, 6, 11 kurangi 2, 9. Berarti 960 ya, sehingga pilihannya adalah yang B. Oke, yang B. Sebuah keluarga memiliki 5 orang anak. Salah satu berumur X tahun, dan ada anak yang berumur 2 tahun. 3 anak lainnya berumur X plus 2, X plus 4, 2X min 3 tahun. Jika rata-rata hitung umur mereka adalah 16 tahun, berapa umur anak tertua? Ingat ya, rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data gitu kan. Oke, kita tuliskan aja dulu data-datanya. Kelima data ini. A itu ada yang umurnya X, katakanlah. Yang B itu ada yang namanya umurnya 2 tahun. Sementara yang C di sini ada X plus 2 gitu kan. Yang D itu X plus 4. Yang E itu 2X min 3. Nah, jumlah data dibagi banyak data. Oke, ini jumlahkan aja totalnya gitu kan. Jumlahin aja. X-nya hitung ada berapa? X tambah X, 2X tambah X, 3X tambah 2X itu kan 5X ya. 5X gitu. Coba 2 tambah 2, 4. Tambah 4, 8. Kurangi 3, 5 ya. Berarti ini plus 5. Per 5 sama dengan 16 tahun. Gitu. Atau 5 ini pindahkan aja ruasnya. 5 ini. 16 kali 5 berapa? 80 ya. Oke. 5X atau begini, 5X 5 ini plus kan, pindah ruas jadi min. 80 kurangi 5 berapa? 75. Sehingga X sama dengan 75 bagi 5 itu 15 ya. Nah, sudah tertebak jawabannya. Berarti X ini sama dengan 15 tahun. 2 ini tetap. Ini X-nya 15 tambah 2 berapa? 17. X-nya 15 tambah 4 19. Nah, yang udah pasti tertua pasti yang ini ya kan. 2 kali X 2X kan 2 kali 15 kan 30. Kurangi 3 berapa? 27 gitu. Yang tanyakan kan anak tertua gitu kan, anak tertua. Sehingga jawabannya adalah yang E ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang E. Dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam. Terdiri dari 27 ekor ayam jantan yang 18 diantaranya berwarna hitam. Jika yang berwarna hitam di kandang tersebut ada 35 ekor, maka banyaknya ayam betina yang tidak berwarna hitam adalah A6, B7, C8, D10, E12. Oke. Teman-teman bisa pause dulu ya untuk menebak soal ini gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Oke. Kita bahas ya. Di sini ada 50 ekor ayam. Gitu kan. Di antaranya ada 27 ayam jantan. Berarti ayam betinanya tinggal kurangi aja. 50 kurangi 27 berapa? 50 kurangi 27 itu 23 ya. Nah, ada 23. Di sini ada AJ, di sini ada AB gitu kan. Oke. Di sini ada 35 ekor ayam yang berwarna hitam. Ya kan? Yang berwarna hitam. Berarti di sini kan diantaranya ada 18 gitu. Ada 18 ayam jantan. Ayam betinanya berapa? 35 kurangi 18 berapa? Ada 17
ayam betina yang berwarna hitam gitu. Nah, yang ditanyakan sini yang tidak berwarna hitam. Berarti tinggal ini saja, kurang 23 ini kurangnya 17 gitu kan, berapa? 23 kurangi 17 itu sama dengan 6 ya. Oke, sehingga pilihannya adalah yang A. Oke, yang A. Jika Sumantri berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Sumantri? A 4 km per jam, B 4,2 km per jam, C 4,5 km per jam, dan D 4,8 km per jam, dan E 5. Oke. Kalau mau jawab, nebak, silakan dijeda terlebih dahulu videonya ya. Oke, kita bahas sekarang. Kalau ada soal jarak, kecepatan, dan waktu, ingat aja rumus ini. J K W ya. Jokowi gitu kan. Jarak, kecepatan, dan waktu gitu ya. Oke. Di sini kan diketahui jaraknya itu kan 2/5 km gitu. 2/5 km dalam 6 menit. Nah, 6 menit ini harus dirubah dulu ke jam gitu kan, karena di sini kan per jam diketahuinya. Oke, tinggal masukin aja. Kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Berarti 2/5 dibagi dengan 6/60 gitu kan. Atau 2/5 dikali dengan 60/6 gitu ya. 60 bagi 6 itu 10 gitu kan. Ini coret, ini coret. Ini tinggal 2 ya. 2 kali 2 4 ya. 4 km per jam. Pilihannya yang A. Oke, pilihannya. Seorang pedagang menjual sepatu seharga 60.000 dan memperoleh laba sebesar 20% dari harga belinya. Berapa harga belinya? A 72.000, B 56.000, C 50.000, D 48.000, dan E 30.000. Oke. Kalau yang namanya laba itu pasti selalu di atas 100% ya. Gitu, awas. Jangan di ini 20% dikali 60.000 gitu ya. Misalkan 20% dikali 60.000 itu kurang tepat ya cara seperti ini gitu. Nah, cara yang benar adalah kalau labanya 20% berarti total labanya itu 120 gitu. Nah, ingat ya, cara mudah mencari harga beli, harga jual yang ditanya itu selalu menjadi penyebut lagi. Selalu menjadi pembilang gitu yang ditanya itu. Berarti di sini kan yang ditanyakan harga beli itu. Harga beli itu kan 100 dibagi dengan 120 dikali dengan 60.000 ya. Oke. 100 ini dengan 120 sama-sama dibagi 20 berapa? 5 5/6 ya. Coba 60 ini bisa dicoret berapa? 10, sehingga 5 kali 10 50.000 ya. Sehingga pilihannya yang C. Oke, yang C. Sebuah truk berangkat menuju kota S pada pukul 8.10 dengan kecepatan 40 km per jam. Sebuah sedan menyusul dari tempat yang sama pada pukul 8.40 dengan kecepatan 60 km per jam. Jika rute keduanya sama dan tidak ada yang berhenti, maka pukul berapakah sedan menyalip truk? A 10.20, B 10, C 9.40, D 9.35, dan E 9.45. Oke. Jadi rumus kecepatan jarak dan waktu itu ingat aja nama presidennya ya, yaitu Bapak
Jokowi. Itu. Nah, di sini kan katakanlah ada sebuah truk melakukan start pada pukul 8.10 gitu kan. Start dari kota S gitu. Dengan kecepatan 40 gitu kan. Nah, lalu setelah itu beberapa menit kemudian sedan melakukan start lalu memacu kecepatannya dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, pertanyaannya, berapakah sedan menyalip truk gitu kan? Nah, kita cari dulu jarak yang ditempuh oleh truk selama pada saat mobil sedan tersebut melakukan start gitu ya. Oke. Jadi caranya begini. Kita masukin aja rumus jaraknya 60 W gitu kan. Kan kecepatan jarak itu kan kecepatan kali waktu. Kemudian kecepatan truk 40 W ditambah jarak truknya gitu kan. Jarak truk pada saat sedan ini melakukan start. Oke. Kita tulis aja, kita tentukan dulu. Di sini kan kecepatan truknya 40 km per jam. Nah, selisih waktu kedua ini, kalau ini dikurangi 8.40 kurangi 8.10 itu adalah 30 menit gitu kan. 30 menit atau setengah jam gitu ya. Ya udah. Berarti jarak yang dilalui, yang ditempuh truk pada saat sedan melakukan start 40 kali setengah berapa? 20 itu 20 km itu jarak truknya. Lalu tinggal tuliskan aja ini 40 W dan 60 W gitu kan. Ini pindah ruaskan aja, 40 pindah ruas gitu. Jadi ini kan plus jadi min gitu. Berarti 60 kurangi 40 berapa? 20 ya. 20 W. 20 W itu sama dengan 20. Sehingga W-nya sama dengan 20 bagi 20 1 ya. Artinya sedan tersebut akan menyalip truk itu selama 1 jam gitu dari startnya gitu. Berarti pukul berapakah sedan menyalip truk? Tinggal tambahin aja 8.40 tambah 1 jam berapa? 9.40. Sehingga pilihannya yang C. Oke, yang C. Nah, untuk cara cepat menjawab soal ini, tinggal turunkan aja rumus ini. W sama dengan J per K. Kita utak-atik aja rumus ini gitu kan. Berarti jarak di sini adalah jarak truk pada saat sedan menyusul gitu. Berarti tinggal masukin aja kecepatan 1 ya. Kecepatan 1 itu kecepatan truknya gitu. Kan kecepatan 1, kecepatan 2 gitu kan. Kalau menyusul itu kan kecepatannya harus lebih besar. Berarti K2 lebih besar daripada K1 gitu kan. Berarti kalau untuk menurunkan rumus ini, berarti K1 dikali dengan selisih waktu dibagi dengan selisih kecepatan gitu ya. Atau K2 kurangi K1 juga boleh gitu. Oke. Di sini K1-nya itu kan 40 dikali dengan sisi waktunya 40 kurangi 10 berapa? 30 atau setengah jam gitu kan. Lalu selisih kecepatannya ini tinggal kurangi 60 dikurangi 40 berapa? 60 kurangi 40 20. Tinggal kalikan aja ini. Coret-coret berapa? 20. 20 bagi 20 1 jam ya. Nah, sedan menyalip truk itu 1 jam setelah ini. Berarti jawabannya yang C. Oke, sama ya. Nah, itu cara cepat pada saat tes CPNS gitu. Oke.